Teks khotbah pada saat ini yang diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Terlebih dahulu saya akan membacakan firman-Nya. Pada ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa-bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam teks ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya manusia itu merupakan makhluk yang berdosa, yang dimana telah diselamatkan atau ditebus oleh Tuhan, dimana Tuhan menebus manusia dengan rela mati di kayu salib. Dan dari teks ini juga membicarakan atau memberitahukan hubungan Injil dengan hukum Taurat. Seperti yang kita ketahui, orang-orang Yahudi dahulu sangatlah bangga dengan sunat dan hukum Taurat. Karena bagi orang Yahudi, sunat merupakan tanda dan materai bukti bahwa ia menjadi milik Allah dan percaya kepada janjinya. Mereka menganggap bahwa jika seseorang benar di hadapan Allah, dia harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, Abraham tidak melakukan hukum Taurat, namun Abraham tetap diselamatkan oleh Allah. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa sebenarnya hukum Taurat bukanlah untuk menyelamatkan manusia, akan tetapi hukum Taurat menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu diselamatkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Abraham dibenarkan karena kasih karunia, bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat tersebut. Dan memberitahukan kepada kita
bahwa keselamatan itu ada untuk semua orang. Abraham merupakan bapak semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jika kita lihat dari Nats yang ke-18 sampai 23 yang mengisahkan di mana Abraham telah berusia 100 tahun, di mana ia menyadari bahwa tubuhnya sudah lemah dan dia sedang menanti akan janji Allah terhadapnya. Namun dalam kesadaran akan tubuhnya, Abraham tetap percaya kepada janji Allah terhadapnya. Jika kita bayangkan pada era saat ini, di mana seorang laki-laki yang berumur 100 tahunan yang mampu memperanakkan seorang anak laki-laki dalam rahim istrinya, Sarah, yang berumur kira-kira 89 tahun. Jika dilihat dari segi reproduksinya, maka itu hal yang sangat mustahil dapat terjadi pada saat ini, di mana reproduksi pada umur lanjut usia telah mati. Namun dari sini dapat kita lihat bahwa Abraham tidak berjalan dengan kekuatan jasmaninya, melainkan ia berjalan dengan imannya, sehingga apa yang dijanjikan Allah akan dilaksanakannya. Sehingga dari ayat ini kita manusia diajarkan untuk selalu percaya kepada Allah, setia terhadapnya dan tidak menduakannya, sehingga Allah akan menggenapi semua perkataannya terhadap kita. Seperti Abraham yang mendapatkan karunia karena iman. Iman tersebutlah yang memberikan kepada Abraham untuk memperoleh seorang anak laki-laki pada usia tuanya, di mana dapat kita pahami bahwa kemustahilan bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan pada teks ayat yang ke-24 sampai 25 ini mengajarkan kita bahwa keselamatan itu akan datang terhadap kita ketika kita mengakui akan kesalahan kita, sehingga kuasa penyelamatan kasih karunia Allah akan bekerja terhadap kita. Seperti Abraham yang mengakui bahwa dirinya mati, sehingga kuasa Allah mulai bekerja dalam tubuhnya. Orang yang mengakui akan kesalahannya secara rohani mati dan mengakui tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka kuasa Allah akan mulai bekerja di dalam tubuhnya. Dan pada ayat yang ke-25 ini, yang berarti bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah menerima korban anaknya, dan bahwa sekarang orang berdosa dapat dibenarkan jika kita percaya kepadanya. Amin.